Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku sekalian? Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba mengemukakan fenomena yang menakjubkan tentang azan. Perputaran bumi pada porosnya atau yang sering kita sebut dengan rotasi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Inilah cara Allah menunjukkan keagungannya sehingga membuat manusia dapat memperhitungkan waktu. Nah, lewat perhitungan waktu itulah manusia dapat mengetahui kapan saatnya untuk mengumandangkan suara azan dan menunaikan kewajiban sholat setelahnya. Menurut penelitian ilmiah, azan di muka bumi ini tidak pernah berhenti walau hanya sesaat. Setiap waktu, azan yang berkumandang akan sambung menyambung dari tiap-tiap wilayah. Benarkah demikian? Coba kita ikuti penjelasan berikutnya. Kita bisa mencoba menghitungnya dari fenomena yang terjadi di Indonesia saja misalnya. Negara kita yang memiliki 3 zona waktu yang berbeda. Ada waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia Tengah, dan ada waktu Indonesia Timur. Sebagai contoh, ketika fajar mulai terbit di Papua pada pukul 04.30 waktu Indonesia Timur, di wilayah Indonesia bagian timur itu pun segera berkumandang azan subuh. Lalu selesai azan subuh di satu masjid, azan akan segera bergeser dari masjid yang lain ke wilayah sekitar Papua, seperti daerah Timika, Jayapura, Wamena, Manokwari, Fakfak, dan lainnya. Setelah azan subuh itu selesai di daerah tanah Papua, azan akan mulai bersautan di wilayah baratnya Papua, seperti di Maluku, di Ambon, serta di Halmahera. Lalu seiring dengan pergerakan matahari ke wilayah bagian tengah, azan subuh akan berkumandang di bagian NTT, NTB, Bali, dan wilayah-wilayah di Pulau Kalimantan. Barulah matahari yang mulai menjamah Indonesia bagian barat. Azan subuh akan berkumandang di Pulau Jawa, mulai dari Surabaya, Solo, Jogja, Semarang, bahkan sampai ke Jakarta. Nah, selepas itu azan subuh akan mulai melantun di wilayah-wilayah Pulau Sumatera, dan nanti akan berlanjut ke negara-negara tetangga. Nah, perhitungan tersebut jelas masuk akal, sebab azan yang dikumandangkan menyesuaikan pergerakan matahari, di mana matahari akan bergiliran menyinari bumi kita ini. Sehingga para ahli telah membuktikan bahwa meski di satu wilayah belum berkumandang azan subuh misalnya, tetapi di wilayah yang lainnya sudah terlebih dahulu ada azan subuh. Nah, inilah bukti nyata bahwa Allah menciptakan siang dan malam agar manusia selalu berpikir dan menjadikan azan sebagai pengingat waktu bahwa kehidupan ini terus berjalan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.